Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Proyeksi Pajak Hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Fauzan dengan NIM 2300114. Kemudian penelitian ini berfokus pada bagaimana pajak hotel berperan dalam mendukung pendapatan daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta bagaimana potensi penerimanya pada beberapa tahun mendatang. Penelitian ini menjadi menarik karena Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah pariwisata terbesar di Indonesia yang sangat bergantung pada sektor hotel dan wisata. Kemudian sebelum masuk ke hasil penelitian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Setiap daerah membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program pemerintah. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah pendapatan asli daerah atau yang biasa kita sebut PAD. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai kebutuhannya tanpa terlalu bergantung kepada pemerintah pusat. Kabupaten Badung memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak daerah lain karena sebagian besar aktivitas ekonominya berasal dari sektor pariwisata. Banyak wisatawan yang datang ke Bali menginap di hotel-hotel yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Aktivitas hotel tersebut menghasilkan pajak hotel yang kemudian menjadi salah satu sumber PAD terbesar bagi pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Namun, kondisi ini juga memiliki risiko. Ketika sektor pariwisata mengalami gangguan, maka penerimaan pajak hotel juga akan ikut turun. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak hotel dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD dan bagaimana prospeknya di masa depan. Kemudian fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah terjadinya pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata. Pada saat pandemi, pembatasan perjalanan menyebabkan jumlah wisatawan menurun secara drastis. Banyak hotel mengalami penurunan tingkat hunian, bahkan ada yang terpaksa menghentikan operasional sementara. Ketika pendapatan hotel menurun, otomatis pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah juga ikut menurun. Namun, setelah pandemi mulai berakhir, sektor pariwisata perlahan mulai pulih. Wisatawan kembali datang ke Bali, tingkat hunian hotel meningkat, dan penerimaan pajak hotel kembali mengalami kenaikan. Perubahan yang sangat drastis inilah yang menjadi alasan penting mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung selama 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Dan yang ketiga, bagaimana proyeksi atau perkiraan penerimaan pajak hotel pada beberapa tahun yang akan datang. Ketiga pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam seluruh proses penelitian yang dilakukan. Kemudian ke tujuan penelitian ini sebenarnya sangat sederhana.
Penelitian ini ingin mengetahui apakah pemerintah daerah sudah berhasil mencapai target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan setiap tahun. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa penting peran pajak hotel dalam membentuk PAD Kabupaten Badung. Kemudian penelitian ini juga mencoba memprediksi bagaimana perkembangan penerimaan pajak hotel di masa depan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan keuangan daerah. Kemudian metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data angka yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran kondisi sebenarnya. Data yang digunakan berasal dari laporan resmi pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa kita sebut BPK. Periode data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penelitian ini terdapat 3 teknis analisis utama. Yang pertama itu adalah analisis efektivitas untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pajak hotel. Kemudian yang kedua adalah analisis kontribusi untuk melihat seberapa besar peran pajak hotel terhadap PAD. Dan kemudian yang ketiga adalah analisis proyeksi menggunakan metode trend linear untuk memperkirakan penerimaan pajak hotel pada masa mendatang. Kemudian pada slide ini kita dapat melihat target dan realisasi penerimaan pajak hotel selama 5 tahun terakhir. Mulai dari tahun 2021 merupakan tahun dengan realisasi penerimaan terendah, yaitu hanya sekitar 258 miliar. Kondisi tersebut terjadi karena dampak pandemi yang masih sangat kuat terhadap sektor pariwisata. Kemudian mulai tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak hotel telah mencapai lebih dari 3,6 triliun. Data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Badung memiliki kemampuan pemulihan yang sangat cepat setelah mengalami krisis. Kemudian kita bergeser pada hasil analisis efektivitas. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel menunjukkan pola yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2020, efektivitas berada pada angka 62,11%. Kemudian turun drastis menjadi 34,99% pada tahun 2021. Setelah itu terjadi peningkatan luar biasa pada tahun 2022 hingga mencapai sekitar 140,18%. Dan tahun 2023 berada pada angka 91,96% dan tahun 2024 kembali turun menjadi 63,27%. Dari data ini terlihat bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel belum stabil dari tahun ke tahun. Jika kita melihat lebih dalam, tahun 2021 merupakan periode paling berat bagi sektor pariwisata. Rendahnya jumlah wisatawan menyebabkan banyak hotel mengalami penurunan pendapatan sehingga penerimaan pajak hotel juga turun drastis. Akibatnya, target yang telah ditetapkan pemerintah daerah tidak dapat tercapai. Sebaliknya, pada tahun 2022 terjadi pemulihan yang sangat cepat. Jumlah wisatawan mulai meningkat dan aktivitas ekonomi kembali bergerak. Hal ini membuat realisasi penerimaan pajak hotel mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas mencapai lebih dari 140% atau masuk kategori sangat efektif. Meskipun angka efektivitas tahun 2022 terlihat sangat tinggi, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa sistem pemungutan pajaknya sempurna. Ada kemungkinan target yang ditetapkan pada tahun tersebut masih relatif rendah karena
pemerintah daerah masih berhati-hati setelah terjadinya COVID pandemi. Jadi, tingginya efektivitas dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena penerimaan memang meningkat. Kemudian yang kedua, karena target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, efektivitas harus dianalisis secara lebih mendalam dan tidak hanya melihat angka semata. Kemudian kita bergeser ke hasil analisis kontribusi. Selanjutnya kita melihat bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peran pajak hotel dalam membentuk pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD cukup besar. Bahkan pada tahun 2023 kontribusinya mencapai hampir 49% dari total PAD. Artinya, hampir setengah pendapatan daerah Kabupaten Badung berasal dari pajak hotel. Kontribusi yang besar ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata benar-benar menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Badung. Ketika sektor hotel berkembang, maka PAD juga ikut meningkat. Sebaliknya, ketika sektor hotel mengalami penurunan, maka PAD juga ikut terdampak. Hal ini terlihat pada tahun 2021 ketika kontribusi pajak hotel turun hingga sekitar 14% akibat pandemi. Namun setelah kondisi pariwisata membaik, kontribusi tersebut kembali meningkat secara signifikan. Kita lihat hasil penelitian menunjukkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, tingginya kontribusi pajak hotel merupakan hal yang positif karena menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor pariwisata. Apabila suatu saat terjadi krisis pariwisata, maka penerimaan daerah berpotensi mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mengembangkan sumber pendapatan lain agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Kemudian kita bergeser kepada hasil proyeksi pajak hotel. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode trade linear, penerimaan pajak hotel diperkirakan akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan. Pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 4,45 triliun. Kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 7,94 triliun pada tahun 2029. Proyeksi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Badung masih memiliki peluang pertumbuhan yang cukup besar. Peningkatan proyeksi penerimaan pajak hotel menunjukkan bahwa sektor pariwisata diperkirakan akan terus berkembang. Semakin banyak wisatawan yang datang, maka semakin tinggi tingkat hunian hotel, dan pada akhirnya semakin besar pula pajak hotel yang diterima pemerintah daerah. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Kabupaten Badung karena dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan. Walaupun hasil proyeksi menunjukkan tren yang positif, hasil tersebut tidak boleh dianggap sebagai kepastian karena metode proyeksi yang digunakan hanya berdasarkan pola data masa lalu. Metode ini tidak dapat memprediksi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti pandemi, krisis ekonomi global, bencana alam, atau perubahan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, hasil proyeksi sebaiknya digunakan sebagai gambaran umum mengenai arah perkembangan penerimaan pajak hotel. Dari seluruh hasil penelitian terdapat 4 temuan utama. Yang pertama itu efektivitas penerimaan pajak hotel masih
berfluktuasi dan sangat dipengaruhi kondisi sektor pariwisata. Kemudian yang kedua, pajak hotel memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD Kabupaten Badung. Kemudian penerimaan pajak hotel diperkirakan akan terus meningkat pada masa mendatang. Dan yang terakhir, yang keempat, Kabupaten Badung masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, yang sangat tinggi terhadap sektor pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan pajak hotel. Digitalisasi sistem perpajakan perlu diperkuat agar pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan transparan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sumber PAD lainnya sehingga ketergantungan terhadap sektor pariwisata dapat dikurangi. Diversifikasi sumber pendapatan akan membuat kondisi keuangan daerah menjadi lebih stabil ketika terjadi gangguan pada sektor tertentu. Pada kesimpulannya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi Kabupaten Badung. Meskipun efektivitasnya masih mengalami naik turun, kontribusinya terhadap PAD sangat besar dan menunjukkan tren yang terus meningkat. Hasil proyeksi juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel masih memiliki peluang pertumbuhan yang baik pada masa mendatang. Namun demikian, tingginya ketergantungan pada sektor pariwisata menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui diversifikasi sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfokus meningkatkan penerimaan pajak hotel, tetapi juga perlu memperkuat sektor-sektor ekonomi lainnya agar kemandirian fiskal daerah dapat terjaga secara berkelanjutan. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pajak hotel dalam mendukung pendapatan asli daerah Kabupaten Badung, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal daerah ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.